Bab 1141. Dalam hitungan menit, pesawat sudah terbang melewati kerumunan orang. Saat mendekat, ia turun dengan cepat dari ketinggian. Bahkan para penggarap alam dewa dan alam ilahi dapat dengan jelas menjelajahi situasi di dalam pesawat pribadi kecil itu menggunakan indera spiritual mereka ketika pesawat itu mencapai ketinggian sekitar 100 meter di atas tanah. Ada 1 penggarap alam ilahi dan 7 penggarap alam dewa. Cukup banyak orang dari keluarga Mallory yang datang kali ini. Saat pesawat dengan cepat melewati kerumunan di langit malam, 8 sosok turun dengan cepat. Tangisan aneh datang dari atas. Winston dan Kathleen hanya bisa menghela nafas. Sebagai perwakilan urusan masyarakat untuk keluarga Henderson, keluarga Leeson, dan keluarga Mallory, mereka paling banyak berinteraksi dengan Stellario, penerus keluarga Mallory. Mereka juga menyadari orang seperti apa dia. Pada saat itu, teriakan tak terkendali dari langit membuat mereka merasa sangat lelah dan tidak berdaya. 8 keluarga terhormat, karena rencana Karl dan intervensi tentara Yellowview dan kantor Asura, terpaksa dipecah menjadi 4 kubu, keluarga Henderson, Leeson, dan Mallory dalam satu kamp, keluarga Blackwood, keluarga Gray, dan keluarga Wells di kamp lain, keluarga Saladay, dan keluarga Osborne. Meskipun tidak ada yang secara terbuka menyebutkannya, aliansi tersebut telah terbentuk secara diam-diam dengan dimulainya pembukaan dunia kecil. Itu sebabnya keluarga Leeson harus menunggu keluarga Mallory. Bagaimanapun, keluarga Leeson adalah orang pertama yang menemukan pintu masuk ke dunia kecil dan telah mendapatkan kemajuan dengan mengirim Quintus masuk. Selain itu, di antara semua keluarga yang hadir, keluarga Leeson telah mengerahkan jumlah terbesar para penggarap alam dewa, menjadikan mereka sebagai sasaran yang jelas. Bahkan mungkin saja begitu keluarga-keluarga ini memasuki dunia kecil, mereka akan secara khusus mengincar keluarga Leeson, terutama Quintus, yang telah masuk setengah hari sebelumnya. Mengapa repot-repot mencari peluang yang sulit ketika lebih mudah melakukan pembunuhan langsung dan merampas harta karun? Keluarga Leeson memahami logikanya dengan jelas, dan pemahaman yang sama meluas ke semua keluarga terhormat. Namun, tidak ada yang berani mengucapkannya dengan lantang, karena pemahaman yang tak terucapkan telah tercapai di antara mereka. Hayden memusatkan pandangannya pada beberapa sosok yang turun dengan cepat dari langit malam. Kemunculan tak terduga ketujuh anggota keluarga Mallory itu terjadi dengan meluncur ke bawah menggunakan parasut yang menyerupai layang-layang. Setelah melompat keluar dari pesawat, masing-masing dari ketujuh sosok tersebut membuka parasut yang dibuat khusus saat turun dan langsung menuju kediaman Leeson. Sial, individu terakhir yang tersisa, yang mengenakan pakaian penerbangan bersayap, berteriak ketika mereka terjun ke pegunungan yang jauh. Retakan, retakan, retakan. Hayden secara naluriah menutup matanya saat teriakan itu bergema di sekelilingnya. Sebaliknya, Jonathan sedikit bingung. Sosok yang turun dengan wingsuit tak lain adalah Stellario dari keluarga Mallory. Cara dia menabrak hutan tampak terlalu dramatis. Yoshua, beginikah cara orang-orang yang mengenakan pakaian sayap mendarat? Jonathan menatap Yoshua dengan pandangan skeptis. Yoshua tetap diam dan melirik ke arah Jonathan dengan tatapan yang seolah-olah dia sedang berurusan dengan orang bodoh. Semua orang berbalik ke arah hutan di kejauhan, dan setelah beberapa saat, sesosok tubuh yang pincang akhirnya muncul dari tepi pepohonan. Apa yang kamu lihat? Yang kulakukan adalah aksi terbang. Sambil berbicara, Stellario membalik tangannya dan mengeluarkan botol putih. Dia memecahkan botol itu dengan energi spiritualnya, memperlihatkan lusinan serangga putih kecil di dalamnya. Dia terus menyalurkan energi spiritualnya, menempatkan serangga di pipinya di depan semua orang. Serangga tersebut merayap ke pipinya yang bengkak dan menghisap darah dari area luka dengan cepat. Semua penonton merasa merinding di sekujur kulit mereka. Meskipun mereka tahu keluarga Mallory ahli dalam memanipulasi parasit, mereka tidak dapat menahan rasa jijik naluriah saat menyaksikan bagaimana Stellario menyembuhkan luka di wajahnya dengan serangga tersebut. Stellario justru terlihat cukup puas dengan penampilannya. Saat berjalan melewati Jonathan dan yang lainnya, dia bahkan melambai dengan antusias ke arah mereka. Hayden merasa begitu terpicu sehingga dia tergoda untuk memberinya pelajaran. Dengan bergabungnya Stellario dengan anggota keluarga Mallory lainnya, seluruh kelompok bersiap untuk mengambil tindakan selanjutnya. Kerumunan mengalihkan perhatian mereka ke Ashton. Jika dia berani melakukan trik apapun, keluarga terhormat tidak akan mentolerirnya lagi. Menyadari bahwa kemampuannya untuk menahan mereka semakin berkurang, Ashton berkata,
Hadirin sekalian, dengan terbukanya dunia kecil, keluarga Listen telah mengambil peran sebagai penjaga gerbang. Saat keluarga terhormat telah berkumpul di sini, sekarang saya akan segera mengaktifkan keempatnya. Namun, saya harus menekankan satu hal. Harta karun di dunia kecil ini hanya dapat diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Saya mohon semua orang untuk waspada terhadap pengaruh keserakahan dan menahan diri dari menggunakan kekerasan yang membahayakan hidup berdampingan secara harmonis. Sebelum Ashton dapat melanjutkan, sebuah suara terdengar dari perkemahan keluarga Wells di seberang lembah. Sialan, apakah kamu akan membukanya atau tidak? Keluarga Mallory telah tiba, dan kita tidak bisa menunda lagi. Kalau tidak, Quintus akan menjelajahi seluruh dunia kecil sebelum kita. Jika keluarga Listen berniat memonopoli semua harta karun, ingatlah kekuatan kolektif keluarga terhormat kami melawan ketiga kalian. Setelah Morris berbicara, lebih dari 100 penggarap alam dewa yang hadir mengeluarkan senjata mereka dan mulai menyalurkan energi spiritual mereka. Ashton tahu bahwa situasinya mulai tidak terkendali dan keluarga Listen akan menjadi musuh publik jika dia terus menahan mereka. Dia dengan tegas mengeluarkan kompas geomantik dan mengetuknya beberapa kali sebelum menekannya dengan kuat. Tiba-tiba, ada cahaya terang di lembah di depan semua orang. Segera setelah itu, suara keras terdengar, dan gelombang energi spiritual meletus dan menyebar ke segala arah. Energi spiritual yang terperangkap dalam formasi pengunci energi kemudian meledak. Energi ini terwujud menjadi kabut putih pekat, bentuk nyatanya mewakili esensi energi spiritual yang kental. Di bawah kekuatan yang begitu besar, perisai spiritual yang didirikan oleh para penggarap alam Grandmaster terbukti lemah karena hancur tanpa jeda sesaat pun. Satu demi satu, para Grandmaster didorong mundur. Jonathan dan para penggarap alam dewa lainnya menunjukkan keahlian mereka dengan menyegel meridian mereka dengan cepat, memastikan bahwa mereka tidak secara tidak sengaja menyerap energi spiritual yang sangat kuat. Energi spiritual yang bergejolak pada saat itu sangatlah kuat. Jika diserap secara sembarangan, energi yang mengamuk akan meresap ke dalam meridian para pembudidaya dan menyebabkannya meledak. Pada saat ledakan spiritual terjadi, Jonathan telah mengamati dengan jelas bahwa di belakang kamp keluarga Listen, lebih dari selusin Grandmaster, yang merupakan kultivator yang rajin, telah meledak dan berubah menjadi kabut darah. Di atas bukit, Jonathan mengaktifkan bel tangan perunggu untuk melindungi dirinya dan dua orang lainnya di bawahnya. Meskipun bel tangan perunggu tidak dapat menahan prinsip, namun tetap dapat menahan indera spiritual dan energi spiritual. Pada saat itu, bel tangan menciptakan zona aman dalam radius beberapa meter untuk mereka bertiga. Hayden melihat kejadian di luar zona dan berkata, "Yoshua, saya tidak percaya dunia kecil begitu kuat. Energi spiritualnya hanya..." Sebelum Hayden selesai berbicara, Jonathan menyodorkan sebuah bom, yang lebih tinggi dari orang biasa, ke tangannya. Tuan Goldstein, apa yang kamu lakukan?" Hayden bertanya dengan kaget. Sambil tertawa kecil seram, Jonathan memegang dua bom lagi di tangannya. "Ini adalah bom yang digunakan oleh jet tempur. Tetap dekat denganku. Sebelum kita memasuki dunia kecil, kita akan melemparkan benda-benda ini ke dalam lembah. Mari kita hancurkan bajingan-bajingan itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya." Bab 1142. Saat Jonathan berbicara, dia melemparkan sebuah bom ke tangan Yoshua. Hayden benar-benar tercengang. Dia memandang Yoshua dan bertanya, "Yoshua, apakah kita benar-benar mengebom lembah bersamanya?" Yoshua melirik bom yang panjangnya hampir 2 meter itu, dan mengangguk sedikit. "Ya." Jonathan terkekeh mendengarnya. Dia mengambil beberapa kantong bahan peledak dari tempat penyimpanannya dan berkata, "Bom udara sulit digunakan. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa melukai diri sendiri. Mari kita ikat bahan peledak ini ke bom dan mencari peluang untuk memasuki ruang kecil dunia. Begitu kita masuk, kita akan menjatuhkan mereka ke lembah di luar. Bersiaplah, aku akan melepaskan perisai roh." Jonathan tidak tahu terbuat dari apa bel perunggu itu. Dia telah menyelidiki susunan misterius yang terukir di atasnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan dari mana formasi itu berasal bahkan ketika dia mencoba menggunakan teknik naga suci kuno sebagai pendukung. "Aku benci mengakuinya, tapi tanda yang dibentuk dengan rune mirip dengan formasi kultivator yang dimiliki resimen elit independen. Aneh sekali." Pada saat itu, ketiganya sedang berdiri di depan perisai roh yang dihasilkan oleh bel tangan perunggu.
Meskipun mereka bisa melihat ledakan energi spiritual yang dahsyat di sisi lain, mereka tetap tidak terpengaruh. Tak perlu dikatakan lagi, bel tangan perunggu telah sepenuhnya menghalangi energi mental dan energi spiritual di luar. Saat Jonathan memberi isyarat, ketiganya memasang perisai pribadi mereka. Dengan isyarat tangan, Jonathan mengambil bel perunggu itu. Ledakan, segera setelah perisai roh dari bel tangan perunggu menghilang, ketiganya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam sungai yang berarus deras. Badai yang terbentuk oleh gelombang energi spiritual yang kuat menghantam mereka bertiga secara langsung, menyebabkan mereka bergoyang. Mereka dengan cepat mengeluarkan potensi penuh dari tingkat budidaya lanjutan mereka. Jonathan berdiri di depan dua orang lainnya, menggunakan perisai roh yang terbuat dari energi spiritual untuk mencegah energi spiritual di sekitarnya memasuki tubuhnya, dan menenangkan dirinya dengan membenamkan kakinya ke tanah di atas bukit. Yoshua berdiri di sebelah kanan, dengan formasi Crusher di genggamannya. Dia memegangnya di hadapannya untuk menembus badai yang hebat. Betapapun kencangnya angin, ia akan terkoyak dan tertiup ke kedua sisi. Hayden, yang berada di belakang dua orang lainnya, sedang mengertakkan gigi dan terbaring di tanah. Dia hampir terpesona ketika gelombang energi spiritual melewatinya dan menghancurkan perisai rohnya. Jika bukan karena Yoshua yang melemparkan tali ajaib untuk membantu menstabilkannya, Hayden pasti sudah terjatuh dari bukit. Bertahanlah, tekanan spiritual tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jonathan berteriak pada dua orang lainnya di belakangnya. Formasi pengunci energi itu seperti balon yang melambung. Meskipun tekanan spiritualnya kuat, itu hanya disebabkan oleh penekanan energi spiritual yang dilepaskan oleh portal dunia kecil karena formasi pengunci energi. Seperti halnya balon yang meledak, udara di dalamnya akan mengalir keluar ke segala arah. Namun, itu hanya akan berlangsung sebentar saja. Dengan kata lain, ketiganya hanya perlu menanggung gelombang tekanan spiritual itu. Meskipun dunia kecil masih melepaskan energi spiritual setelahnya, kekuatannya tidak akan sekuat itu. Benar saja, tekanan spiritual di sekitarnya mereda setelah sekitar 15 detik. Meski seluruh lembah masih tertutup kabut tebal energi spiritual, ketiganya tidak lagi terkekang. Saat itu, seseorang dari suatu tempat tiba-tiba memerintahkan, "Serang." Segera setelah itu, suara teredam terdengar, dan selusin gelombang energi spiritual meledak di lembah sekaligus. "Seseorang sedang menyergap kita," teriak Jonathan. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, beberapa indera spiritual mengunci dirinya. Di dalam kabut tebal energi spiritual, beberapa belati terlihat ditembakkan ke arah Jonathan. Sial, lonceng perunggu di tangan Jonathan menyala, dan langsung menciptakan perisai di sekeliling tubuhnya. Dentang, 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 serangkaian suara gemerincing terdengar, dan Jonathan, yang berada dalam perisai roh yang dihasilkan oleh bel tangan perunggu, merasa pusing saat vitalitas di tubuhnya berputar. Meskipun prinsip dari bel tangan perunggu mampu melindunginya dari belati, gelombang kejut yang dihasilkan sangat kuat. Saat itu, setelah Jonathan membunuh Garrison dari keluarga Osborn untuk mendapatkan bel perunggu, itu hanya efektif melawan para pembudidaya peringkat rendah. Jonathan telah menggunakan bel tangan perunggu untuk melawan yang lain, tetapi dia bertarung melawan seorang penggarap alam dewa 1 lawan 1 atau beberapa penggarap alam Grandmaster sekaligus. Namun, pada saat itu, semua orang yang bertarung di lembah setidaknya adalah seorang kultivator alam dewa. Secara realistis, jika Jonathan bertarung melawan beberapa kultivator, dia tidak akan kesulitan menahan gelombang energi spiritual dan gejolak vitalitas di tubuhnya. Dia bisa menggunakan bel perunggu untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi jika dia menghadapi banyak musuh sekaligus, dia bisa mati karena gelombang kejut seperti yang dialami Garrison. Setelah melihat jarum dan belati di tanah, Jonathan segera mengubah posisinya. Lonceng perunggu menyembunyikan auraku, tetapi para penggarap alam dewa itu tidak bodoh. Mereka dapat dengan mudah menemukan titik kosong dalam pandangan mereka dengan menggunakan indera spiritual mereka. Mereka akan tahu keberadaanku. Di sekitar kabut tebal energi spiritual ini, kehadiran saya akan seperti mercusuar. Sepertinya Jonathan tidak berada di alam ilahi. Para penggarap menyerang Jonathan dengan menggunakan berbagai jenis senjata rahasia untuk mencegahnya mengidentifikasi mereka. Bahkan jika Jonathan memiliki tingkat kultivasi alam ilahi, dia tidak akan bisa mengejar penyerangnya. Namun, para penyerang tampaknya telah memperhatikan bahwa Jonathan tidak bereaksi terhadap penyergapan seperti yang dilakukan oleh seorang penggarap alam ilahi.
Mereka juga memperhatikan tidak adanya prinsip dalam dirinya. Segera, mereka tahu bahwa Jonathan, karena suatu alasan, untuk sementara waktu telah kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan keterampilan seorang kultivator alam ilahi. Setelah pengamatan dilakukan, selusin indera spiritual muncul dari lembah dan mengejar perisai Jonathan. Beberapa prinsip juga ditembak ke arah Jonathan dan yang lainnya. Para penggarap alam ilahi menahan diri untuk tidak menyerang karena mereka takut dengan kemampuan Suboksia. Karena mereka telah memastikan bahwa Jonathan tidak dapat meminjam budidaya alam ilahi, mereka tidak punya alasan untuk membiarkan Jonathan dan dua lainnya hidup. Hayden merasakan bahaya mendekat, dan dia menanyai Jonathan, "Jonathan, apakah kamu bodoh?" Sebelum Hayden menyelesaikan kalimatnya, Jonathan sudah menghilang ke dasar bukit. "Apa-apaan ini?" Mata Hayden terbelalak kaget saat dia melihat ke arah hilangnya Jonathan. "Saya tidak percaya." Jonathan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tepat ketika Hayden mengira dia dan Yoshua akan mati di sana, dia melihat Yoshua diselimuti oleh sinar cahaya putih yang menyilaukan. Bab 1143. Di tengah cahaya putih, Yoshua menghantamkan penghancur formasinya dengan keras ke Troop Summoner yang berlumuran darah. Merusak. Yoshua meraung, dan sesuatu di dalam Troop Summoner sepertinya telah rusak. Hampir 90% energi spiritual dalam tubuh Yoshua terkuras habis. Pemanggil pasukan juga menyerap energi spiritual yang sangat padat yang berjarak puluhan meter di sekitar Yoshua. Saat itu, beberapa prinsip dan senjata terlihat di udara. Hayden hendak berteriak ketakutan ketika dia merasakan seseorang memegang pergelangan kakinya dengan kasar. "Siapa?" Sebelum dia sempat bereaksi, dia diseret ke tanah oleh Jonathan. Yoshua, yang ditinggal sendirian, tetap tidak terpengaruh. Para penggarap alam ilahi itu menggunakan tingkat kultivasi Jonathan sebagai tanda untuk menyerang, tetapi target mereka sebenarnya adalah Yoshua. Terlepas dari seberapa kuat Jonathan, dia hanyalah seorang kultivator nakal. Dia harus membayar mahal untuk mendapatkan bantuan dari Suboksia. Tidak ada seorang pun yang akan terlalu memperhatikan seseorang yang membuat kesepakatan dengan alam ilahi untuk mendapatkan kekuasaan. Pada akhirnya, Jonathan hanyalah alat yang bisa ditinggalkan Suboksia kapan saja sejak dia kehilangan prinsipnya. Sebaliknya, Yoshua adalah keturunan dari keluarga Whiteley. Dia memiliki banyak harta yang dicari oleh sekte tersembunyi dan 8 keluarga terhormat. Faktanya, pasukan Summoner, penghancur formasi, dan kipas Hailstorm milik Yoshua saja sudah cukup untuk membuat siapapun iri padanya, apalagi warisan keluarga Whiteley yang tak ternilai harganya. Gelombang prinsip of strength itu pada dasarnya ditujukan pada Yoshua. Musuh ingin membunuh Yoshua dan mendapatkan harta keluarga Whiteley. Tepat ketika prinsip itu hendak memukul Yoshua, sebuah tangan layu muncul dari cahaya yang mengelilinginya. Dengan satu gelombang, ia memusnahkan semua prinsip of strength. Pada saat yang sama, suatu kekuatan sepertinya memperlambat senjata di udara. Pada saat senjata-senjata itu tiba di depan cahaya yang mengelilingi tubuh Yoshua, mereka telah berhenti total. Tangan kanan yang layu itu diayunkan dengan lembut, menyebabkan senjatanya bergoyang di udara seolah-olah terkena mantra. Segera setelah itu, orang yang memiliki tangan layu itu muncul dari cahaya putih. Itu adalah seorang lelaki tua bungkuk yang mengenakan sepatu kain. Saat lelaki tua itu muncul, para prinsip di dalam kabut tebal energi spiritual mulai berkumpul. Para penggarap alam ilahi dari 8 keluarga terhormat tidak lagi tenang dan tenang. Faktanya, mereka semua hampir mengompol. Orang tua itu merasakan aura di sekitarnya dan sedikit menggerakkan jarinya. Begitu dia melakukan itu, senjata-senjata itu segera terbang kembali ke tempat asalnya. Jeritan kesedihan terdengar, dan para penggarap alam dewa itu langsung tersungkur. Lelaki tua itu mengamati sekelilingnya dengan matanya yang suram. Dia sepertinya bisa melihat para penggarap alam ilahi yang tersembunyi itu dengan jelas. "Ada banyak dari kalian di sini. Dari 8 keluarga terhormat dan beberapa sekte. Aku bahkan mengenali sebagian besar dari kalian." Suara lelaki tua itu nyaring dan jelas. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Cahaya putih menghilang. Kulit Yoshua tampak sangat pucat. Dia menelan pil peremajaan roh di mulutnya dan menatap lelaki tua itu dengan mata memerah. Dia kemudian merapikan pakaiannya dan berlutut di hadapan lelaki tua itu. "Kakek buyut, aku cicitmu, Yoshua Whiteley. Apa yang sedang kamu lakukan?" Orang tua itu mendekati Yoshua untuk membantunya berdiri.
Setelah menyeka kotoran di dahi Yoshua, dia mengangguk puas. Berapa umurmu sekarang? Yoshua, kukira kamu baru berusia 20-an. Kata lelaki tua itu kepada Yoshua dengan emosional. Tingkat kultivasimu nampaknya agak rendah. Di usiamu, bahkan jika kamu bukan seorang kultivator alam ilahi, kamu setidaknya harus mencapai fase absolut alam dewa. Kakek buyut, Yoshua memandang lelaki tua itu sambil tersenyum. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Setelah keluarga Whiteley dimusnahkan, Yoshua menanggung penghinaan di Yellowview selama lebih dari 1 dekade. Namun pada saat itu, dia menangis seperti anak kecil. Pada akhirnya, dia bahkan mulai tersedak. Keluhan yang dirasakan Yoshua selama dekade terakhir akhirnya menyusulnya. Aku sudah memikul begitu banyak beban. Orang tua itu sepertinya merasakan sesuatu, jadi dia melepaskan kesadaran spiritualnya yang kuat untuk menyelimuti seluruh lembah. Suara tenang lelaki tua itu dipenuhi dengan kesedihan ketika dia berkata, tidak ada keluarga Whiteley yang lain. Apakah mereka? Kakek buyut, keluarga Whiteley dimusnahkan, Yoshua terisak sambil melirik lelaki tua itu. 4.315 murid tewas di medan perang. Hampir 35.000 anggota keluarga Whiteley terbunuh. Kakek buyut, aku satu-satunya anggota keluarga Whiteley yang tersisa, teriak Yoshua kesakitan sambil dia menceritakan kepada lelaki tua itu apa yang terjadi pada keluarga Whiteley. Beberapa kalimatnya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kebencian. Orang tua itu menepuk kepala Yoshua dengan ringan dan berkata, baiklah, saya melihat ini akan terjadi. Tidak apa-apa, sekarang semuanya sudah berlalu. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke tengah lembah. Yoshua, apakah kamu memanggilku karena portal kekacauan itu? Yoshua dengan cepat menghapus air mata dari wajahnya dan menggunakan energi spiritualnya untuk bergerak maju. Setelah memaksa dirinya untuk tenang, dia menjawab, kakek buyut, keluarga Whiteley telah menunggu lebih dari 2000 tahun untuk membuka portal kekacauan. Saat berbicara, Yoshua melepas cincin yang dia kenakan di ibu jarinya. Pada saat itu, cincin itu memancarkan sinar hijau secara konstan. Ketika lelaki tua itu melihat itu, tangannya gemetar, dan dia berkata, saat saya memakai cincin itu hanya bersinar 8 bulan sekali. Jika cincin itu memancarkan cahaya terus-menerus, kita berada di tempat yang tepat. Ini adalah leluhur keluarga Whiteley mendarat. Sayangnya, saya tidak bisa melihat seperti apa. Orang tua itu mengembalikan cincin itu kepada Yoshua dan mengamati sekelilingnya. Sambil terkekeh, dia bertanya, kalau begitu, apakah semua orang datang ke sini karena ingin memasuki tanah leluhur kita? Bab 1144. Orang tua itu memandang kabut energi spiritual di sekitarnya dengan es sebelum mengambil langkah maju. Seolah-olah dia telah berubah menjadi lubang hitam, dia mulai melahap energi spiritual yang padat. Hentikan dia, teriak Rana Ilahi keluarga Listen berteriak. Dia menyalurkan prinsip kekuatannya di tangannya dan, dengan gelombang, membubarkan energi spiritual di lembah untuk jauh. Ashton kembali ke akal sehatnya dan dengan cepat berkata kepada anggota keluarga Listen, perbaiki formasi penguncian energi dan hentikan energi spiritual dari bocor. Panitakan alam ilahi dari keluarga lain dengan tergesa-gesa melakukan hal yang sama ketika mereka membubarkan energi spiritual di lembah dengan kekuatan prinsip. Panggul alam dewa yang lebih muda mungkin tidak mengenali orang tua yang telah dipanggil Yoshua, tetapi para pembudidaya alam ilahi melakukannya. Pria itu tidak lain adalah mantan kepala keluarga Whiteley 2 generasi yang lalu, Wulfgar Whiteley. 10 tahun yang lalu, 8 keluarga terhormat telah membentuk aliansi untuk membantai Whiteley. Selain 3 pembudidaya di dunia ilahi yang dikenal, 3 pembudidaya divine yang tersembunyi juga bergabung dalam pertarungan. Wulfgar adalah salah satunya. Dia telah menyumbangkan setengah dari cedera dan kematian yang dibahas kepada 8 dunia dewa keluarga terhormat dan pembudidaya dunia ilahi. Saat itu, ketika keluarga Whiteley menangkap Wind of the News, anggota inti keluarga Whiteley telah mundur ke 4 arah yang berbeda. Pertarungan keseluruhan telah diperbesar secara paksa oleh keputusan mereka. Faktanya, jarak terjauh antara 2 medan perang hampir 600 mil jauhnya. Wulfgar telah aktif dan kejam untuk membawa kematian dan cedera sebanyak itu kepada lawan-lawannya meskipun ada kejauhan. Itu telah keluar dari 8 harapan keluarga terhormat.
Intel mereka telah memberitahu mereka bahwa umur Wulfgar telah dipotong setengah oleh penyergapan ketika dia masih muda dan bahwa dia telah berlalu 3 tahun sebelum keluarga memutuskan untuk menyerang. 8 keluarga terhormat dengan sabar menunggu 3 tahun lagi setelah berita kematiannya sebelum menyerang keluarga Whiteley. Jelaslah betapa menakutkannya Wulfgar bagi mereka. Setelah penghancuran keluarga Whiteley, 8 keluarga terhormat mencoba meninjau situasi pertempuran, hanya untuk sampai pada satu kesimpulan yang menakutkan. Meskipun Wulfgar telah hidup beberapa tahun di luar umurnya yang diharapkan dengan bantuan obat rahasia, ia telah mencapai ujung jalannya ketika keluarga Whiteley diserang. Jika bukan karena kesehatannya yang sakit, ia akan dapat mengambil 30% lawan sendiri. Mungkin pemenang pertempuran saat itu tidak akan begitu jelas dalam kasus itu. Dan sampai akhir, tidak ada yang berhasil mengancam hidupnya. Dia meninggal karena dia telah menyalurkan terlalu banyak kekuatan prinsip dan kesehatannya yang gagal tidak bisa menahan reaksi kekuasaan. Dengan kata lain, dia mati karena kelelahan dalam pertempuran. Tapi sekarang, Yoshua telah memanggil Wulfgar. Siapa yang mungkin tetap tenang dalam hal itu? Tidak mengherankan atau mengkhawatirkan bagi para petani di dunia ilahi untuk melihat Yoshua memanggil seorang Ravager. Pada akhirnya, seorang Ravager hanyalah seorang prajurit roh yang disulap dengan energi roh dan prinsip. Howif, lelaki tua di depan mereka bisa membuat mereka mati lemas. Lagi pula dia hampir membunuh mereka. Begitu para pembudidaya alam ilahi membubarkan energi spiritual di lembah dengan prinsip kekuatan, lembah akhirnya mendapatkan kembali kejelasannya sekali lagi. Laki-laki keluarga Listen dengan cepat memulihkan formasi yang mengunci energi, takut bahwa Wulfgar akan menyerap lebih banyak energi spiritual. Namun, Wulfgar masih bisa menyerap sisa-sisa energi spiritual di lembah, dan pada saat itu, ia hampir memanifestasikan bentuk fisik. Ketika dia merasakan pulsa prinsip dari kekuatan di sekitarnya, senyum menghina tumbuh di bibirnya. Cukup banyak sekutu bersatu, lembah. Meskipun sudah larut malam, masih ada sinar matahari yang hangat merembes keluar dari celah itu, menerangi interior lembah dan membuat daerah itu tampak seolah-olah masih hari. Apakah ini tempat dari mana nenek moyang keluarga Whiteley keluar? Tempat yang diberkati, kata Wulfgar ketika dia menginjak kakinya ke tanah. Tanah segera berdesir seolah-olah itu adalah air sebagai gantinya. 2 sosok di bawah tanah dibuang ke permukaan oleh kekuatan yang kuat. Mereka tidak lain adalah Jonathan dan Hayden, yang telah bersembunyi di bawah tanah sepanjang waktu. Mereka anjlok ke tanah setelah dilemparkan ke udara. Kedua duo itu jatuh, semua orang yang hadir di lembah menemukan hati mereka berdetak kencang. Tidak hanya Jonathan dan Hayden yang bersembunyi di bawah tanah, tetapi mereka juga memegang 2 bom raksasa. Meskipun orang-orang tidak tahu model dan kekuatan bom, mereka tahu bahwa beberapa dari mereka pasti akan mati jika bom itu meledak. Jonathan dan Hayden bahkan telah bersembunyi di bawah tanah dengan bom-bom itu. Pikiran itu membuat menggigil menempuh duri mereka. Pria muda ini tercela. Bukankah dia Asura? Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Sementara itu, Jonathan, yang duduk di tanah, akhirnya menemukan apa yang sedang terjadi. Dia berdeham dan berpura-pura seolah-olah semua berjalan sesuai rencananya saat dia diam-diam mengusir bom yang dia pegang. Hayden, cepat dan jauhkan benda itu. Kenapa kamu memegangnya seperti itu? Mungkin saja pergi kapan saja. Petik 2 kurung siku buka titik. Petik 2. Hayden menoleh untuk melihat Jonathan dengan tidak sopan. Dia adalah orang yang bersikeras bahwa saya memegang bom dan bersiap untuk meledakkannya kapan saja ketika kami berada di bawah tanah sebelumnya. Namun sekarang, dia menyalahkan saya. Tepat ketika Hayden terhuyung-huyung dari kejutan itu, dia melihat Jonathan menghaluskan lipatan pakaiannya dan membungkuk di depan Wulfgar. Kakek buyut, itu aku, Jonathan Goldstein, saudara bersumpah Yoshua Whiteley. Jonathan mengucapkan omong kosong seperti itu dengan wajah lurus. Dia kemudian menoleh ke Hayden. Heis, cepat dan sapa nenek buyutmu. Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Hayden sekali lagi terkejut ketika mendengar bagaimana Jonathan menyeretnya ke dalam kekacauan. Kapan kita, cukup menyapa dia saat aku menyuruhmu. Jonathan memotongnya saat dia menarik pria lain itu. Dengan nenek buyut melindungi kita bertiga, tidak ada yang berani meletakkan jari pada kita. Hayden menyapa Wulfgar sebagai kakek buyutnya dalam kesurupan sebelum bergerak untuk berdiri di sisi Jonathan dengan pandangan acuh tak acuh.
Pada saat itu, dia telah menyerah pada nasib dan berencana untuk membiarkan Jonathan melakukan sesuka hati. Pada saat itu, Jonathan panik secara internal meskipun dia bersemangat untuk menyenangkan Wulfgar. Yoshua telah berinteraksi sebentar dengan Jonathan. Dia menemukan bahwa Jonathan hanya menggertak, tetapi untuk memasuki dunia kecil, dia tidak punya pilihan selain bermain bersama dengan tindakan Jonathan. Ketika kartu trump Jonathan diekspos sebelumnya, Yoshua adalah orang yang menyuruhnya bersembunyi dengan Hayden karena dia akan memanggil seorang pejuang roh. Namun, Jonathan tidak pernah berharap Yoshua benar-benar memanggil nenek moyang keluarga Whiteley. Apa yang coba dilakukan Yoshua? Bab 1145. Yoshua tampak tidak takut ketika Quintus pertama kali muncul di River on Sea Battle. Sejak saat itu, Jonathan telah menyimpulkan bahwa Yoshua harus memiliki es lain di lengan bajunya. Dia berpikir bahwa Yoshua hanya memiliki semacam barang magis yang kuat atau trik rahasia di tangan. Lagi pula, dia telah melihat Yoshua memanggil Ravager kuno dari summoner pasukan sebelumnya. Dia berasumsi bahwa rencana cadangan Yoshua akan menjadi sesuatu yang terkait dengan pemanggil pasukan. Sedikit yang dia berharap Yoshua tahu cara untuk memanggil nenek moyangnya. Ketika dia mempelajari lelaki tua itu dengan indera spiritualnya di bawah tanah sebelumnya, dia memperhatikan bahwa, terlepas dari bagaimana lelaki tua itu benar-benar terbuat dari energi spiritual, dia memiliki energi mental yang tulus. Energi mental adalah dasar dari seorang pembudidaya. Jonathan sebelumnya berkonsultasi dengan Aetomoye tentang konsep Vita. Vita tidak sama dengan hantu yang dibicarakan dalam konteks tradisional dunia fana. Sebaliknya, itu adalah fondasi dari semua orang. Tanpa ragu, jika seorang fana mati, indera spiritual mereka akan menghilang bersama dengan Vita mereka. Di sisi lain, para pembudidaya memiliki berbagai cara untuk mempertahankan keberadaan Vita mereka untuk jangka waktu tertentu setelah kematian tubuh fisik mereka. Sebuah fenomena yang paling terkenal yang terkait dengan Vita adalah harta benda. Itu adalah metode di mana seseorang menghancurkan Vita orang lain untuk mengambil alih tubuh fisik mereka. Ada juga cara-cara lain, termasuk menggunakan barang-barang magis khusus dan formasi untuk menghentikan jurang prinsip dari perambatan. Sejak selamanya, para pembudidaya telah menggunakan semua jenis metode untuk menghindari kematian dan mencari umur panjang. Semakin banyak pembudidaya mempelajari Vita, dan segera, mereka sampai pada kesimpulan. Meskipun tidak ada yang pernah melihat orang lain atau Vita mereka sendiri, dan meskipun tidak ada yang bisa tahu seperti apa sebenarnya Vita, mereka semua yakin akan satu hal, manifestasi dari Vita adalah pengertian spiritual. Selama selera spiritual mereka tetap ada, seorang pembudidaya, terutama yang kuat, bisa tetap hidup meskipun ada kehancuran sekam fana mereka. Itu sama dengan kasus Seboxia. Meskipun tubuhnya telah mencapai akhir waktunya, ia berhasil menghindari hukum prinsip surgawi dan tetap hidup melalui cara yang unik. Tidak ada yang bisa mengklasifikasikannya sebagai orang mati. Sebaliknya, meskipun lebih dari 1000 tahun telah berlalu, jantung Kaisar Remdik masih memukuli dan menyediakan pasokan darah segar ke tempat perlindungan. Namun, siapa yang bisa mengklaim bahwa Kaisar Remdik masih hidup? Begitulah Wulfgar. Sebagai seorang prajurit roh, Yoshua telah dipanggil dari pemanggil pasukan. Ia memiliki semua kualitas yang seharusnya dimiliki oleh prajurit roh. Namun, yang seharusnya tidak dia miliki adalah perasaan spiritual. Jonathan membawa Seboxia, makhluk yang terus-menerus berusaha menjebaknya, kemanapun dia pergi sudah menjadi masalah yang mengerikan. Namun, ternyata, Yoshua seperti dia. Dia memiliki pembudidaya alam ilahi yang kuat di sisinya setiap saat. Meskipun Jonathan telah melihat segala macam situasi di masa lalu, dia masih menemukan rambut di bagian belakang lehernya berdiri di atas pemikiran itu. Jika Yoshua ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya berkali-kali. Meskipun Jonathan dan Yoshua nyaris tidak berinteraksi, Jonathan tahu bahwa keduanya sangat menyadari apa yang ada dalam pikiran masing-masing. Meskipun mengetahui bahwa Jonathan kemungkinan telah kehilangan kemampuannya untuk sementara waktu mendapatkan tingkat budidaya dari dunia ilahi, Yoshua masih memilih untuk mengambil perjalanan berisiko bersamanya. Lagi pula, semakin lama Jonathan bisa menanamkan ketakutan ke orang lain, semakin baik situasinya akan mencarinya. Dia ingin menghindari mengungkapkan keberadaan nenek moyangnya selama yang dia bisa. Sementara itu, Jonathan telah menduga bahwa Yoshua memiliki es lain di lengan bajunya.
Itulah sebabnya dia berani bertindak begitu sembrono di hadapan lusinan pembudidaya dunia ilahi. Jonathan juga bertaruh. Dia bertaruh bahwa dia bisa mengikuti tindakan untuk menyelinap ke dunia kecil tanpa menggunakan kekerasan. Kedua pria itu sangat sadar bahwa satu sama lain memiliki motif tersembunyi, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa tentang mereka ketika mereka terus membuat rencana sendiri saat bekerja bersama. Namun, pada saat itu, hati Jonathan meluncur ketika dia melihat Wulfgar. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya, dia berharap Yoshua memiliki kartu trump yang begitu mengejutkan. Jonathan masih bisa menangani trik lain, tetapi Wulfgar adalah seseorang yang dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika Wulfgar menginginkannya mati, dia kemungkinan tidak akan memiliki cara lain untuk bertahan hidup. Jonathan berdiri di hadapan Wulfgar tetap seperti patung, berusaha memastikan bahwa tidak ada tindakannya yang akan memprovokasi dia. Sikapnya yang sopan hampir membuat rahang Hayden turun. Wulfgar menatap Jonathan dan Hayden. Dia mengira bahwa keduanya adalah musuh yang bersembunyi di bawah tanah, tetapi yang mengejutkan, mereka adalah sekutunya. Dia menoleh ke Yoshua dan bertanya, "Yoshua, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya?" Yoshua berbalik untuk menatap dua pria lainnya. Ketika dia memandang Jonathan, dia tampaknya telah memutuskan sesuatu. "Ya, buyut, mereka mengatakan yang sebenarnya. Jonathan Goldstein adalah pendiri kantor Asura. Ini adalah organisasi baru, tetapi mereka hanya menggunakan 3 tahun untuk memperluas seluruh Canaya dan menjadi entitas yang perkasa dengan kendali atas-atas kendali atas-atas-atasnya 8 Mayor Warzones. Hayden Zing, di sisi lain, adalah pewaris keluarga anak perusahaan yang terhormat. Dia menjadi pembudidaya dunia ilahi pada usia 24, dan dia adalah individu yang cukup berbakat. Kami bertiga memiliki dendam terhadap 8 keluarga terhormat, jadi kami memutuskan untuk membentuk aliansi." Ketika Hayden mendengar kata-kata Yoshua, ekspresi kebingungan melintas melewati matanya. "Jonathan memiliki 2 gol untuk berbohong tentang kita bersumpah bersaudara. Salah satunya adalah menarik tali untuk menghindari Wulfgar dari membunuhnya, dan yang lainnya adalah membuat pengumuman. Dia mencoba memberitahu keluarga terhormat lainnya bahwa dia memiliki hubungan dengan Yoshua dan untuk membuka jalan ketika Yoshua bergabung dengan kantor Asura. Metodenya agak tercela, tetapi masuk akal. Tapi mengapa Yoshua membantu orang luar berbohong kepada nenek moyangnya? Apakah dia kehilangan akal? Namun demikian, situasi saat ini tidak tepat bagi Hayden untuk menyuarakan pertanyaan-pertanyaan itu dengan keras, jadi dia memilih untuk tutup mulut. Setelah menghabiskan waktu lama dengan Jonathan dan Yoshua, Hayden menyadari seseorang seperti dia paling cocok untuk tetap menggunakan mereka dan mendapatkan pengalaman dengan bekerja dengan mereka. Dia tidak bisa mencoba untuk menipu mereka dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan pada yang lain, karena dia mungkin tersenyum seperti orang bodoh bahkan jika penuai suram berdiri di sisinya. Pandangan yang puas muncul di mata Wulfgar ketika dia mendengar tanggapan Yoshua. "Begitu, itu bagus." Wulfgar mulai tertawa. "Teil hal nyaman dengan kalian berdua tinggal di sisi Yoshua. Karena kalian bertiga ada di sini, aku, sebagai milikmu. Penatua, harus mengirimkan cara Anda sebagai hadiah. Apakah Anda melihat portal itu? Silakan masukkan. Aku ingin melihat siapa yang memiliki keberanian untuk meletakkan jari pada kalian berdua." Bab 1146. Wulfgar berdiri di depan ketiganya dan mengulurkan tangannya ke arah Yoshua. "Yoshua, izinkan aku menggunakan salah satu pedangmu." "Kakek hebat." Yoshua mengertakkan giginya dan mengeluarkan pedang panjang kelas atas dari cincin penyimpanannya. Setelah menerima senjata, Wulfgar menjentikannya sedikit, dan ketika suara yang renyah terdengar, gelombang energi menyebar keluar darinya ke segala arah seperti gelombang pasang. Mereka yang paling dekat dengannya, seperti Jonathan dan partainya, mengalami rasa mati lemas yang tidak pernah dirasakan. Sebuah ledakan gemuruh yang teredam di langit malam yang hitam pekat mengejutkan semua orang, menyebabkan hati mereka berdetak kencang. Di tengah guntur, Wulfgar perlahan-lahan mengangkat pedang panjangnya. Berdengung, lonjakan prinsip dari kekuatan menembus perisai pelindung yang didirikan oleh banyak pembudidaya di dunia ilahi yang menggunakan prinsip kekuatan mereka, menabrak Wulfgar. Energi spiritual berubah, dan saat prinsip menghantam Wulfgar, tubuhnya yang terbuat dari energi spiritual hampir hancur. Sosok Wulfgar berkedip. Dia tampak kesakitan. Tetap saja, dia menggenggam pedang panjang di tangannya.
Retakan, retakan, retakan. Serangkaian suara retak terdengar saat terbelah dengan cepat terbentuk di pedang panjang kelas atas yang berharga. Mengambil celah padat pada pisau panjang, Wulfgar berbicara lagi. Ayo pergi. Mari kita kembali ke tanah leluhur kita untuk mencari warisan sejati leluhur kita. Yoshua, ingatlah hal ini. Balas dendam adalah yang kedua. Kelangsungan hidup lebih diutamakan. Selama Anda hidup, keluarga Whiteley tidak akan binasa. Pergi. Dengan itu, Wulfgar mengayunkan lengan kirinya. Jonathan dan yang lainnya tiba-tiba dilalap oleh lapisan energi spiritual yang lembut dan mendorong ke arah portal chaos. Pada saat itu, para pembudidaya alam ilahi dari 8 keluarga terhormat membuat gerakan mereka. Mereka telah mencari harta keluarga Whiteley selama 1 dekade. Sekarang peninggalan tepat di depan mata mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan Yoshua pergi lagi. Bahkan dengan Wulfgar yang melindungi trio, anggota dari 8 keluarga terhormat tidak akan menyerah. Lagi pula, pesta yang bergegas menuju portal chaos terlalu mencolok. Mereka adalah keturunan keluarga Whiteley, orang yang bertanggung jawab atas kantor Asura, dan penerus keluarga pengikut yang memberontak. Mempertimbangkan identitas Jonathan dan yang lainnya, keluarga terhormat sangat menginginkan mereka mati. Bahkan jika Wulfgar sangat tangguh, apa bedanya? Dia mungkin memiliki kesempatan dalam pertarungan satu-satu, tetapi menghadapi 8 musuh yang kuat sekaligus akan menjadi prestasi yang mustahil kecuali dia abadi. Mengenakan biaya, saat teriakan terdengar, 8 prinsip kekuatan berlari menuju Jonathan dan his party dari berbagai arah. Nyah, Wulfgar berteriak, menusukkan pedang panjang di tangannya. Berbeda dengan iluminasi dari portal chaos, tebasan pedang Wulfgar meninggalkan garis hitam setengah lingkaran yang bagus di udara. Tanpa suara, 8 prinsip langsung terputus ketika mereka melakukan kontak dengan garis hitam, hancur menjadi sedikit prinsip dan menyebar kembali ke alam. Wulfgar dengan ringan menyapu tanah dengan kakinya, dan pusaran energi spiritual naik, meluncurkan Jonathan dan yang lainnya ke depan lagi. Dia kemudian berbalik dan berdiri berakar ke tempatnya sambil menggunakan pedang panjang. Siapapun yang berani mengambil satu langkah ke lembah akan mati. Niat pedang yang menyelimuti Wulfgar semakin intensif, bahkan menyebabkan potensi awan kesusahan yang terbentuk di langit menjadi pucat dibandingkan dengan niat pedang augmenting. Semua orang menyadari bahwa kekuatannya adalah prinsip dari pedang. Pedang itu adalah yang paling menonjol di antara semua senjata. Ketika prinsip dari pedang dilepaskan, barang-barang ajaib yang dipegang oleh semua pembudidaya di dekatnya, selain dari beberapa yang khusus, menjadi terputus dari penggunanya. Beberapa senjata yang telah menjadi makhluk spiritual bahkan menolak energi spiritual penggunanya, berubah sama sekali tidak responsif. Setelah menyaksikan kekuatan yang luar biasa dari Wulfgar, pembudidaya di Realm dari Fantasy Sword Sect adalah yang paling gelisah di antara mereka yang berdiri di atas lembah. Prinsip adalah kekuatan yang sangat aneh. Ada beragam kumpulan prinsip hebat yang bisa dikelola oleh para pembudidaya. Ketika seorang kultivator maju ke dunia ilahi, mereka akan diakui oleh salah satu prinsip surgawi. Sementara seorang pembudidaya dapat menggunakan prinsip, yang juga menandakan prinsip surgawi telah mengakui pembudidaya sebagai yang paling kompatibel dengan prinsip spesifik itu. Dengan kata lain, tidak ada 2 orang yang dapat memperoleh prinsip yang sama secara bersamaan. Seboxia, misalnya, diakui oleh prinsip kehidupan 1600 tahun yang lalu. Selanjutnya, ketika ia terus-menerus menipu kematian, prinsip kehidupan tidak pernah kembali ke alam. Akibatnya, tidak ada kultivator yang berhasil memahami rahasia menguasai prinsip kehidupan hingga hari itu. Fantasy Sword Sect adalah satu-satunya sekte tersembunyi yang diketahui di Canaya yang berspesialisasi dalam teknik pedang. Sejak zaman kuno, setiap murid sekte telah menganggap pencapaian prinsip pedang sebagai tujuan seumur hidup mereka. Karena obsesi murid mereka dengan dan semangat untuk penguasaan teknik pedang, hampir semua prinsip dari pengguna pedang sepanjang generasi berasal dari sekte pedang fantasi. Namun, sedikit lebih dari 100 tahun yang lalu, penatua yang memegang prinsip pedang di sekte pedang fantasi meninggal, membangkitkan sensasi di antara para murid alam dari sekte tersebut untuk merebut prinsip pedang. Sayangnya, tidak ada yang berhasil. Ketika berita tentang prinsip dari pedang muncul kembali, itu sudah dikaitkan dengan Wulfgar. Lebih dari ribuan tahun, Wulfgar adalah orang kedua yang mengambil prinsip pedang dari sekte pedang fantasi. Itu saja merupakan bukti bakat Wulfgar yang luar biasa dalam pedang.
Murid-murid dari Sekte Pedang Fantasi mampu mencapai prinsip pedang karena mereka memiliki wawasan yang tak terhitung jumlahnya dari pendahulunya untuk merujuk. Namun, Wulfgar telah melakukan hal itu dengan tidak percaya. Sama menakjubkannya dengan berita itu juga telah menjadi sumber penghinaan besar bagi seluruh Sekte Pedang Fantasi. Sebuah sekte yang berspesialisasi dalam teknik pedang harus mengandalkan prinsip selain untuk mempertahankan reputasinya. Siapapun yang mendengar tentang itu akan menganggapnya ironis. 10 tahun yang lalu, ketika keluarga Whiteley dimusnahkan dan Wulfgar meninggal, semua orang mengira prinsip pedang telah kembali ke alam. Akibatnya, perlombaan mendebarkan lain untuk memperoleh prinsip dari pedang telah pecah di dalam Sekte Pedang Fantasi. Namun, setelah beberapa tahun, tidak ada seorang pun di Sekte Pedang Fantasi yang berhasil mencapai itu. Beberapa murid dengan kualifikasi yang sangat baik yang terlalu terobsesi dalam hal itu bahkan menjadi berkecil hati, setelah gagal mendapatkan wawasan untuk menguasai prinsip of sword. Akibatnya, cor mereka goyah, merusak semua yang telah mereka capai sebagai penanam. Mereka yang berusaha memperoleh prinsip adalah semua murid alam-alam. Bagaimana mungkin kultivator alam ilahi Fantasy Sword Sect tidak cemas menyaksikan kekasih para murid itu? Mereka akhirnya menemukan mengapa tidak ada yang bisa mencapai prinsip dari pedang Wulfgar belum mati. Pada saat itu, kultivator sek pedang fantasi ilahi tidak bisa lagi duduk diam. Wulfgar, kembalikan prinsip dari pedang sektiku. Penanam berteriak, menusukkan pedang panjang di tangannya. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala ke bawah seperti kunang-kunang. Bola-bola cahaya itu sepertinya bergerak perlahan tetapi benar-benar bepergian dengan kecepatan tinggi menuju Jonathan dan pestanya. Brengsek, Jonathan mengutuk melihat bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dia memancing papan catur ilahinya dan menyalurkan energi spiritualnya ke dalamnya, memperbesar papan catur dan menggunakannya sebagai perisai. Formasi di papan catur ilahi tentu tidak bisa menahan serangan dari pembudidaya dunia ilahi. Tetapi papan catur itu sendiri sangat tahan lama. Jonathan sebelumnya menggunakannya dalam pertempuran, dan tidak ada senjata yang bisa meninggalkan goresan di atasnya sejauh ini. Pada saat itu, idenya sangat sederhana. Selama papan catur dapat membantu mereka memblokir serangan yang masuk bahkan selama 2 atau 3 detik, mereka akan memiliki waktu yang cukup untuk memasuki dunia kecil. Merasakan fluktuasi gelombang prinsip di sekitar mereka, Jonathan mengepalkan rahangnya. Jika saya bisa menyeberangi portal itu, saya akan menumpuk gunung bahan peledak di sisi lain pintu masuk. Itulah satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan. Bab 1147. Pedang bersinar jatuh ringan ke papan catur ilahi Jonathan, namun salah satu bola ringan sudah dikemas dengan kekuatan yang cukup untuk mengirim papan catur ilahi yang terbang keluar dari cengkeraman Jonathan. Dampak besar menyebabkan Jonathan batuk darah, menghancurkan perisai roh yang didirikan oleh Wulfgar saat ia terbang ke belakang. Jonathan, meskipun hubungan mereka didasarkan pada saling menguntungkan, Yoshua masih berseru saat dia melihat Jonathan terluka. Seekor tali ajaib yang menyerupai seekor ular roh menembak keluar dan melilit pinggang Jonathan, menstabilkannya. Pegang dia. Setelah perisai roh yang disulap oleh Wulfgar telah dihancurkan, kecepatan Yoshua dan Hayden menurun secara eksponensial. Yoshua melemparkan tali magis ke Hayden, memunculkan kipas Hailstorm, dan mengayunkannya di atas kepalanya dengan sekuat tenaga. Retakan, sebuah baut petir yang menerangi langit malam menyala, dan kelembaban di sekitar lembah dengan cepat kental, membentuk lapisan tipis kabut dalam waktu singkat. Ketika Yoshua dan partainya bergerak lebih dekat ke portal dunia kecil, kabut dengan cepat menebal. Itu menjadi begitu padat dalam beberapa detik sehingga orang tidak bisa lagi melihat tangan mereka yang terulur. Yoshua menyingkirkan kipas angin dan mengambil pembentukan-pembentukan, mengacungkannya 9 kali, menyiapkan 9 formasi yang dapat mengganggu perasaan spiritual kultivator dalam perjalanan ke depan. Ayo pergi. Setelah belum memulihkan energi spiritual yang telah kelelahan dari memanggil Wulfgar sebelumnya, Yoshua menghabiskan lebih banyak energi spiritualnya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Tak perlu dikatakan, budidaya dari keluarga terhormat tidak akan pernah membiarkan ketiganya memasuki dunia kecil dengan mudah. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Wulfgar untuk menyegel dirinya di dalam summoner pasukan, para pembudidaya yang telah menguasai prinsip dari kekuatan dapat dengan jelas merasakan Wulfgar berada di ambang keruntuhan meskipun ada akal spiritual yang lengkap.
Tidak semua orang bisa menyembunyikan kehadiran mereka dari hukum alam seperti halnya Seboxia. Pada saat itu, awan kesengsaraan telah terbentuk sepenuhnya. Bahkan jika semua orang melarikan diri dan menghindari pertarungan, Wulfgar pada akhirnya akan dilenyapkan oleh kesusahan petir. Prioritas mereka pada saat itu adalah menghentikan Yoshua memasuki dunia kecil. Meskipun anggota keluarga terhormat tahu Yoshua telah datang ke Doveston untuk mencari harta dan menebak dunia kecil adalah apa yang dicari Yoshua, mereka hanya berspekulasi bahwa dia hanya memiliki informasi tentang pembukaan dunia kecil dalam waktu dekat. Mereka tidak menghubungkan keluarga Whiteley ke dunia kecil. Sekarang mereka telah mendengar dunia kecil adalah asal keluarga Whiteley, bagaimana mereka bisa membiarkan Yoshua kembali ke tanah leluhurnya. Jika Yoshua masuk ke portal dan menggunakan garis keturunan keluarga Whiteley untuk membangkitkan beberapa masalah, para anggota dari 8 keluarga terhormat akan diisi dengan penyesalan total. Meskipun probabilitas hal itu terjadi ramping, mereka pikir lebih baik bagi mereka untuk bermain aman daripada menyesal nanti. Prinsip dari lebih dari selusin pembudidaya dunia ilahi diluncurkan ke arah Yoshua. Bahkan jika dia telah mencoba yang terbaik untuk mengaburkan dirinya dari visi kerumunan dan perasaan spiritual, di mana lagi dia bisa berlari dan bersembunyi di lembah kecil. Membunuh. Wulfgar meraung ketika dia melihat Yoshua dalam bahaya. Dia mengayunkan lengan kanannya, melemparkan pedang panjang ke arah ruang di atas kepala Yoshua. Begitu pedang itu meninggalkan tangan Wulfgar, tubuhnya terbuat dari energi spiritual meledak. 20 meter di atas Yoshua, energi spiritual yang tak ada habisnya kental dan terbentuk. Sebelum tubuh Wulfgar bahkan sepenuhnya direformasi, pedang panjang yang dilemparkan oleh tubuhnya yang tersisa jatuh ke tangannya. Merusak. Dengan hanya gelombang sederhana, pedang panjang kelas atas tidak bisa lagi menahan prinsip besar yang luar biasa yang disalurkan ke dalamnya dan meledak menjadi debu. Setelah gelombang itu, fragmen pedang itu, yang bahkan sulit dideteksi dengan akal spiritual, dilanda prinsip pedang dan mengirim penembakan ke segala arah. Menghindari. Salah satu pembudidaya dunia ilahi berteriak. Puncak gunung di sekitarnya di sekitar lembah meledak serentak setelah serangan pedang Wulfgar. Batuan yang tak terhitung banyaknya hancur terbang, dan puncak-puncaknya di sekitar lembah tampak seolah-olah mereka ditabrak artileri, memunculkan tontonan yang mirip dengan kiamat. Meskipun Wulfgar berhasil memutuskan banyak prinsip selagi di udara dengan ayunan pedangnya, tubuhnya yang terbentuk energi spiritual mulai berfluktuasi tanpa henti. Setelah mendarat, Wulfgar merentangkan lengannya, dan pedang panjang yang bernoda darah terbang ke arahnya dan ke tangannya dari luar kabut tebal. Dia melepaskan prinsip pedang lagi, tetapi pedang panjang itu langsung meledak, bahkan tidak bertahan sebentar. Barang magis kelas atas langka, untuk memulai. Pedang berkualitas rendah tidak dapat menahan peningkatan prinsip pedang sama sekali. Apakah kamu punya pedang lain, Yoshua? Tanya Wulfgar. Yoshua mencari cincin penyimpanannya dengan selera spiritualnya sebelum menggelengkan kepalanya. Nenek buyut, hampir semua barang magis kelas atas kami digunakan untuk melawan musuh-musuh kami selama perang yang bertujuan untuk memusnahkan keluarga Whiteley di masa lalu. Itu adalah satu-satunya pedang kelas atas yang tersisa. Petik 2. Tepat setelah Yoshua menyelesaikan hukumannya, seseorang meletakkan telapak tangan di bahunya di belakangnya. Ledakan kekuatan hidup yang sangat besar melonjak ke bidang eliksir Yoshua dan dengan cepat didistribusikan ke seluruh tubuhnya melalui meridiannya. Gunakan milikku. Suara Jonathan terdengar saat dia menyerahkan pedang panjang yang memancarkan cahaya hijau yang samar ke Wulfgar. Wulfgar dan Yoshua terpana oleh pemandangan pedang panjang yang ditawarkan oleh Jonathan. Apa masalahnya? Jonathan bertanya dengan bingung ketika dia melihat penampilan aneh di wajah duo itu. Dia melacak tatapan mereka dan meletakkannya di pedang surga yang dia pegang. Dia tidak bisa tidak mengerutkan kening ketika dia melihat cahaya hijau yang gigih dipancarkan oleh pedang. Aku juga tidak tahu mengapa pedang ini terus memancarkan lampu hijau, tapi pasti bisa bertahan melawan peningkatan kekuatan prinsip. Ini sangat kokoh. Wulfgar menganggap Jonathan dengan ekspresi aneh sebelum berbalik untuk melihat Yoshua. Yoshua sedikit menggelengkan kepalanya, mengungkapkan kurangnya pengetahuannya dalam hal itu. Oh, pedang dan cincin Yoshua Anda memancarkan cahaya hijau yang sama. Hayden, berdiri di satu sisi, berseru terkejut. Setelah mendengar pernyataan itu, Jonathan segera memahami alasan di balik reaksi Yoshua dan Wulfgar. Sambil bersembunyi di bawah tanah sebelumnya,
dia telah menyaksikan dengan perasaan spiritualnya Yoshua menunjukkan cincin Wulfgar. Namun, meskipun penyelidikan melalui akal spiritual dapat dengan tepat mengukir semua detail di bidang itu ke dalam pikiran seseorang, ada cacat kritis, pengamatan yang dilakukan dengan akal spiritual tidak dapat mendeteksi warna. Jonathan tidak mengerti sejak awal bahwa cincin Yoshua memberikan cahaya hijau yang sama dengan pedangnya. Dia menatap Yoshua dengan linglung. Dia tidak percaya mungkin ada kebetulan di dunia. Karena cincin yang menyinari hijau yang dimiliki Yoshua digunakan untuk menentukan waktu pembukaan dunia kecil, pedang surga yang bersinar berwarna hijau juga harus berbagi fungsi itu. Ketika Jonathan mencela keadaan ketika surga SWOT membawanya ke dunia ilusi dan sosok buram dari para pemegang busur itu, sebuah ide berani muncul dalam benaknya. Cincin, busur, dan pedang, mungkin barang ini semua terkait dengan keluarga Whiteley dan dunia kecil. Artefak ini kemungkinan merupakan bagian dari seluruh rangkaian barang-barang magis dan bahkan mungkin telah dibawa keluar dari dunia kecil oleh salah satu leluhur keluarga Whiteley. Bab 1148. Suara mendesing. Sebuah dengungan lembut memenuhi udara saat Wulfgar meraih pedang surga dan dengan cepat mengayunkannya ke langit. Diberdayakan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, pedang itu memancarkan melodi kekuatan yang tak terlukiskan. Kabut yang menyelimuti mereka, yang dihasilkan oleh Hailstorm Fan, tampak seperti tirai putih yang rapuh, dengan mudah terpotong oleh lengkungan pedangnya yang anggun. Setelah prinsip dihancurkan, Wulfgar memegang pedang surga dan menyerang penggarap dari Sekte Pedang Fantasi. Sekte Pedang Fantasi tidak layak menerima prinsip of Sword. Teriakan tegas Wulfgar bergema di udara. Semburan kabut merah memenuhi langit malam saat dia melompati kultivator Sekte Pedang Fantasi dan berjalan menuju tetua keluarga Blackwood. Tubuh tak bernyawa dari sesepuh dari Sekte Pedang Fantasi itu terjatuh dengan suara keras ke kedalaman lembah. Di tengah kekacauan, Jonathan dengan sigap mencengkeram kerah baju Hayden dan melemparkannya ke portal kekacauan. Itu penipu. Cepat, lari. Yoshua dengan cepat berbalik dan mundur setelah mendengar peringatan Jonathan. 8 keluarga terhormat, bersama Remdik dan 6 sekte besar, semuanya telah bergabung dalam pertempuran. Jika bukan karena pertahanan Wulfgar yang kokoh, ketiganya tidak akan bertahan lebih dari 1 menit. Kemudahan para penggarap di alam ilahi mengalahkan mereka yang berada di alam dewa sangatlah mengejutkan. Pada saat itu, konflik telah meningkat hingga ketiganya tidak mempunyai peluang untuk menang. Satu-satunya harapan mereka untuk tetap hidup adalah melarikan diri ke dunia kecil. Untungnya, meski banyak kultivator alam ilahi telah ikut terlibat, tidak ada satupun yang mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Semua orang mengerti bahwa, dengan waktu yang cukup, Wulfgar pasti akan dimusnahkan oleh prinsip surgawi. Tampilan keganasannya hanya bisa dilihat sebagai pelepasan terakhir dari kemarahannya yang terpendam. Entah itu kehancuran tragis keluarga Whiteley 1 dekade lalu atau gerbang suci menuju dunia kecil, dia telah membuktikan dirinya tidak mampu melindungi keduanya. Selain itu, tidak ada orang waras yang berani menantang Wulfgar di saat kritis ini. Kultivator yang sebelumnya dibunuh dari Sekte Pedang Fantasi telah muncul kembali, sekarang berdiri di antara anggota sektenya alih-alih terlibat dalam pertempuran. Kultivator yang dibunuh Wulfgar sebelumnya tidak lebih dari pengganti. Tidak ada yang tahu persis apa yang telah dia pahami tentang prinsip. Dengan pedang surga di tangan, Wulfgar melepaskan semburan prinsip di setiap serangan. Banyak penggarap alam dewa telah meninggalkan lembah, khawatir terjebak dalam pertempuran para penggarap alam ilahi. Sementara para penggarap alam ilahi sedang memikirkan langkah mereka selanjutnya, Wulfgar berhasil menangkis serangan semua orang, memberi waktu berharga bagi ketiganya untuk memasuki dunia kecil. Namun, saat Jonathan dan teman-temannya hanya berjarak 100 meter dari dunia kecil, cahaya keemasan melintas di punggung selatan lembah. Aktifkan formasi, gemuruh Ashton. Dalam sekejap, Jonathan merasa seperti tercebur ke dalam pasir hisap, kecepatannya tiba-tiba menurun. Itu adalah formasi jebakan. Yoshua mengertakkan gigi dan dengan cepat mengacungkan senjata spiritualnya yang seperti tali panjang, mengubahnya menjadi ular roh yang melingkari Jonathan dan Hayden. Keluarga Listen sebelumnya dengan susah payah menyiapkan serangkaian formasi rumit di dalam lembah, dengan tujuan menghalangi pengejar mereka. Namun, ketika dunia kecil melepaskan energi spiritual saat dibuka, terjadi beberapa kerusakan. Untungnya, keseluruhan formasi terdiri dari ratusan formasi kecil. Bahkan dengan beberapa gangguan,
keseluruhan formasi tetap berfungsi penuh, menimbulkan ancaman besar bagi siapapun yang terperangkap dalam cengkeramannya. Mantra Ashton telah menyebabkan formasi kecil tersusun berdampingan, secara efektif menjerat ketiganya. Meskipun dia tidak dapat menggabungkan formasi kecil menjadi satu kesatuan, formasi tersebut masih cukup untuk menjebak mereka. Berbekal penghancur formasi, Yoshua dapat dengan mudah menahan jebakan formasi tersebut. Namun, kejadian yang tiba-tiba menggagalkan usahanya untuk mendekatkan Jonathan kepadanya menggunakan senjata spiritualnya yang berbentuk tali. Saat senjatanya bergesekan dengan Jonathan, wujudnya menghilang seperti gelembung. Itu adalah susunan ilusi. Yoshua dengan cepat mencabut senjatanya, hanya untuk menemukan bahwa sebagian senjatanya telah terputus. Tanpa membuang waktu, dia mengayunkan penghancur formasi dengan harapan dapat menghancurkan formasi. Namun, saat senjata Yoshua mendekati Jonathan, pedang Hayden dengan cepat membelahnya menjadi dua bagian. Jonathan tidak bisa berkata-kata karena Hayden sepertinya dirasuki oleh kegilaan yang tidak dapat dijelaskan. Dia dengan kejam memotong tali yang tidak bergerak itu, tindakannya disertai dengan semburan kata-kata tidak masuk akal yang keluar dari bibirnya. Beruntung formasi saat ini hanya terdiri dari kombinasi susunan ilusi dan formasi jebakan. Jika itu adalah perpaduan antara susunan ilusi dan susunan pembunuh, Hayden akan menemui ajalnya. Hayden, Jonathan mengeluarkan raungan yang keras saat dia menghadapi Hayden. Dia dengan cepat mengeluarkan jaring besar dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke tubuh Hayden. Dia ingin menahan pria itu dan mengeluarkannya dari kegilaannya. Namun, yang mengejutkan Jonathan, saat jaringnya turun, Hayden menghilang begitu saja. Brengsek, Jonathan mengepalkan bel perunggu di tangannya. Saat perisai roh mulai bekerja, pedang Hayden telah mendekati leher Jonathan dengan berbahaya. Ada percikan api dari benturan senjata, diiringi kegilaan yang membara di mata Hayden. Apa-apaan, Jonathan tersentak ketika dia menyadari bahwa dia telah terpengaruh oleh rangkaian ilusi. Namun, dia enggan melepaskan kesempatan untuk mengendalikan Hayden. Bangun, sambil melantunkan mantra dengan pelan, Jonathan dengan cepat menyimpan bel perunggu itu dan malah menggenggam pergelangan tangan Hayden. Transmisi spiritual itu seperti kebangkitan yang menggelegar bagi Hayden. Sial, sial, sial. Suara kesakitan Hayden memenuhi udara saat dia terjatuh ke tanah dan menutup telinganya karena tersiksa. Bahkan pisau pendek di tangannya dibuang sembarangan. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Jonathan dengan sigap menyelimuti Hayden dengan pancaran sinar keemasan yang terpancar dari bel tangan perunggu. "Kamu hampir membunuhku." Hayden memandang Jonathan dengan ekspresi sedih. "Tuan Goldstein, mengapa Anda ada di sini?" "Saya sedang bertarung melawan gorila," gumamnya, berusaha mengumpulkan ingatannya yang terfragmentasi. "Persetan dengan pertarunganmu." Rasa frustrasi Jonathan semakin bertambah, dan keinginannya untuk memberi pengertian pada Hayden semakin meningkat. "Kita telah jatuh ke dalam jebakan. Itu adalah susunan ilusi dan formasi jebakan." Baru pada saat itulah Hayden sepertinya mengingat sesuatu. "Tuan Goldstein, bagaimana dengan Yoshua?" Jonathan tetap waspada, mengamati sekeliling. "Kami dipisahkan oleh formasi." Dia merogoh cincin penyimpanannya dan mengeluarkan belati, yang dia berikan kepada Hayden. "Tuan Goldstein, saya bisa menggunakan pisau saya sendiri," kata Hayden sambil bergerak mengambil senjatanya yang jatuh. Sebelum dia sempat membungkuk dan mengambil senjatanya, Jonathan dengan cepat menariknya kembali. "Kita berada dalam rangkaian ilusi. Setiap kali ada sesuatu yang lepas dari genggamanmu, benda itu tidak boleh diambil kembali. Kamu menjatuhkan pisau, tapi saat kamu mengambilnya, benda itu mungkin akan berubah menjadi makhluk berbisa." Bab 1149. "Kamu pasti bercanda," seru Hayden skeptis. Dia tidak percaya susunan ilusi sekuat yang dijelaskan Jonathan. Lagi pula, dia baru saja menjatuhkan pisaunya, dan jaraknya hanya 2 meter darinya. Jonathan tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Berdiri di tempatnya, dia terus mencari teknik naga suci kuno dalam ingatannya untuk mencari catatan tentang formasi. Terlepas dari apakah itu susunan ilusi atau formasi jebakan, dia harus menemukan fondasi formasi untuk menghilangkannya. Dia seperti seorang siswa yang mencoba memecahkan masalah matematika. Bagi mereka yang berurusan dengan formasi, mengidentifikasi lokasi fondasi formasi hanya tinggal menunggu waktu setelah mereka memahami mekanisme di baliknya.
Meskipun Jonathan memiliki segudang pengetahuan dalam dirinya, dia telah sepenuhnya fokus pada kultivasinya selama 3 tahun terakhir dan tidak pada yang lain. Dia hanya bisa menemukan fondasi formasi melalui dugaan. Sayangnya, ini bukanlah soal pilihan ganda. Sekarang Jonathan tidak tahu arah, dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Saat Jonathan dan Hayden bingung bagaimana cara menghancurkan formasi, sesosok tubuh perlahan menghampiri mereka. Saat sosok itu muncul dari dalam kabut, Jonathan mengenalinya sebagai Quintus, yang telah lama menghilang. Quintus adalah orang pertama yang memasuki dunia kecil, dan sekarang dia benar-benar keluar dari dunia itu. Apakah dia menemukan harta karun? Jonathan, kita bertemu lagi. Quintus berkata sambil terkekeh sebelum menyerbu ke arah Jonathan. Berlari, raung Jonathan sambil menarik kerah baju Hayden dan mulai melarikan diri. Namun, tidak ada yang bisa menghindari serangan Quintus mengingat dia hanyalah seorang kultivator alam dewa. Menghadapi pukulan yang akan datang, Jonathan menarik perisai roh dari bel tangan perunggu dan melemparkan Hayden ke samping dengan memutar badannya. Meskipun dia tidak bisa melihat kemana dia melempar Hayden, itu tentu lebih baik daripada membiarkannya menghadapi Quintus, yang mampu berdiri berhadapan dengan Ivanov. Setidaknya, Hayden bisa keluar hidup-hidup. Ayo! Tantangan Jonathan sebelum mengambil bom udara dan melemparkannya ke Quintus. Jadi bagaimana jika Anda seorang kultivator alam ilahi? Tingkat kultivasi saya mungkin lebih rendah dari Anda, tetapi bukan berarti saya tidak bisa mengimbanginya dengan teknologi. Sejak bahan peledak ditemukan, kekuatan absolut para penggarap tidak lagi dapat diatasi. Menjadi seorang kultivator alam ilahi tidak akan membantu dalam menghadapi bom ini. Di udara, Jonathan melemparkan bom ke arah Quintus dengan sekuat tenaga. Saat bom itu mengenai wajah Quintus, bom itu terbang begitu saja dan melemparkannya seolah-olah dia tidak ada di sana. Sial, Jonathan mengumpat di udara. Meskipun mengetahui bahwa dia terjebak dalam susunan ilusi, dia tetap jatuh ke dalam perangkap. Pergantian peristiwa membuatnya frustrasi. Dia merasa seperti orang bodoh yang sedang dipermainkan. Yang lebih buruk lagi adalah dia tidak mampu mengetahui di mana dia dan Hayden mendarat. Jika ada susunan pembunuh di bawahnya, dia bisa menggunakan bel tangan perunggu untuk melindungi dirinya dari semua serangan energi spiritual. Namun Hayden tidak memiliki sarana yang sesuai. Bahkan jika Hayden berhasil mempertahankan diri dari serangan Arai misterius, dia mungkin masih diserang oleh para penggarap keluarga Listen yang memasuki Arai misterius. Lagi pula, tidak sulit untuk menyembunyikan aura beberapa orang di dalam bayangan susunan misterius itu. Jonathan mengkhawatirkan kelangsungan hidup Hayden. Suara mendesing. Saat dia merasa kesal atas kenyataan bahwa dia mungkin bertanggung jawab atas kematian Hayden, dua suara yang memekakkan telinga terdengar. Di bawah lokasi di mana Quintus menghilang, dua benda ajaib seperti tali terbang keluar dan mengikatkannya ke pergelangan kaki Jonathan dan Hayden. Kembali. Mengikuti teriakan familiar itu, sosok Yoshua muncul setelah dia merobek formasi. Dia menarik tali itu dengan kuat untuk menarik keduanya. Mengetahui bahwa itu bukanlah ilusi dari rasa sakit yang luar biasa di pergelangan kakinya, dia menyesuaikan diri dan mendarat di tanah dengan jungkir balik. Ketika Hayden ditarik oleh Yoshua kembali ke sisi mereka, Jonathan mengaktifkan bel perunggunya lagi untuk melindungi mereka bertiga di dalam perisainya. Ledakan. Setelah itu, kilatan cahaya yang menyilaukan disusul dengan ledakan yang menggemparkan bumi. Ledakan bom tersebut menimbulkan ledakan dahsyat ke segala arah. Bel berbunyi. Jelas dari riak berturut-turut pada perisai roh bahwa bel tangan perunggu melindungi Jonathan dan rekan-rekannya dari benturan. Riak-riak itu adalah hasil pecahan peluru yang berterbangan dari bom, masing-masing bagian membawa kekuatan serangan habis-habisan dari seorang Grandmaster. Pada saat itu, Jonathan terkena dampak gelombang kejut yang kuat. Darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya saat kulitnya perlahan-lahan pecah-pecah seolah-olah dipotong oleh ribuan pisau. Sebelumnya, Jonathan secara fisik menyetrum Garrison hingga tewas hanya dengan tangan kosong. Jika bukan karena sisa kekuatan hidup yang ditinggalkan Suboksia di dalam dirinya, serangan terkonsentrasi akan menghancurkan tubuhnya. Beruntung dampak ledakan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah sisa gelombang kejut terakhir berlalu, Jonathan dan rekan-rekannya melihat ke titik nol ledakan. Mereka bertiga disambut pemandangan kawah hitam besar. Udara yang dipenuhi bau bahan peledak akan membuat siapapun yang menghirupnya pusing. Tuan Goldstein, itu apa yang Anda suruh kami lempar?
Hayden menatap kawah yang berdiameter sekitar 20 hingga 30 meter itu dengan mata terbelalak. Itu hanya pusat ledakan. Luasnya gelombang kejut membentang hampir 100 meter. Hanya area di mana mereka bertiga dilindungi yang tidak terluka. Di tempat lain, ada 1 meter tanah yang terhempas dari permukaan. Mempertimbangkan kekuatan senjata yang menghancurkan, kesalahan jarak tidak hanya akan mengancam seorang kultivator alam unggul tetapi juga membahayakan nyawa Hayden sendiri. Dia hampir menjadi pelaku bom bunuh diri. Belum lama ini, Hayden merasa tenang bertanggung jawab atas bom tersebut. Berbeda dengan dulu, benda di dalam cincin penyimpanannya kini terasa seperti kentang panas di tangannya. Yang terpikir olehnya hanyalah mengembalikannya pada Jonathan. Formasinya telah rusak. Yoshua berseru kegirangan sambil menatap kehancuran di hadapannya. Jonathan tertegun sejenak sebelum kilatan kegembiraan melintas di matanya. Itu benar, dengan bahan peledak sekuat yang saya miliki, saya tidak perlu mencari fondasi formasi sama sekali. Saya cukup menghancurkannya dengan meratakan seluruh area di depan saya. Saat itu, Wulfgar mengeluarkan suara gemuruh dari udara. Ketika Jonathan mendongak, dia melihat tubuh spiritual Wulfgar berkerut hingga seseorang tidak bisa mengenalinya sebagai manusia. Kakek buyut sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kita ragu, kita bertiga akan terpaksa berbagi nasibnya. Saat berbicara, Jonathan mengambil lebih banyak bom udara dari ring penyimpanannya. Cepat, lempar mereka ke depan. Kita harus keluar dari sini. Bab 1150. Meniup jalan keluar kita. Saat Hayden menatap bom yang dimasukkan ke tangannya, wajahnya memucat. Aku bahkan belum menggunakan bom di ring penyimpananku, namun Jonathan memberiku lebih banyak bom dan ingin kita meledakkan semuanya untuk bisa keluar. Apakah menurutnya ini jalan-jalan di taman? Yoshua, yang berdiri di samping mereka, terdiam. Dia memandang Jonathan dari atas ke bawah lagi dan memikirkan kembali bagaimana Jonathan menangani masalah. Ia menyimpulkan bahwa Jonathan tidak normal. Sementara itu, gerombolan penggarap alam dewa turun dari lereng di kedua sisi. Aturan atau kesepakatan apapun yang ada sebelumnya telah kehilangan maknanya. Ketika para penggarap alam ilahi terkunci dalam pertempuran brutal, tugas untuk membasmi Jonathan dan teman-temannya berada di pundak mereka. Itulah misi rahasia yang dipercayakan keluarga mereka kepada mereka, membunuh Yoshua dan mengambil kesempatan untuk memasuki dunia kecil terlebih dahulu. Di antara mereka, orang-orang dari 6 sekte tersembunyi bersatu dengan mudah, karena totalnya ada kurang dari 20 kultivator alam dewa. Adapun para penggarap alam dewa dari 8 keluarga terhormat, mereka dengan cepat dibagi menjadi 2 kelompok seolah-olah sudah disepakati sebelumnya. Satu kelompok menuju portal kekacauan di dunia kecil, sedangkan kelompok lainnya menyerang Jonathan dan rekan-rekannya untuk merebut warisan keluarga Whiteley. Untuk apa kamu melamun? Buang saja. Jonathan mengangkat tangannya dan melemparkan bom yang dibungkus dengan granat berdaya ledak tinggi ke depan. Melihat itu, Hayden dan Yoshua segera sadar dan melemparkan bom ke kaki mereka. Bekerja sama sebagai tim yang efisien, ketiganya berhasil melemparkan lebih dari 20 bom udara ke arah musuh dalam waktu singkat. Tuan Goldstein, segera pasang perisai rohmu. Teriak Hayden. Tidak lama setelah dia berbicara, dia dan Yoshua merasakan tanah runtuh saat mereka langsung tenggelam ke dalamnya. Guncangan akibat menggunakan perisai rohku untuk menyerap daya ledak lebih dari 20 bom udara sudah cukup untuk membunuhku, kata Jonathan setelah memimpin keduanya sedalam puluhan meter di bawah tanah. Pada saat itu juga, ledakan berturut-turut terdengar di atas kepala mereka. Segel indera pendengaranmu. Jonathan segera mengingatkan mereka. Karena kedekatannya, gelombang suara yang kuat dari ledakan tersebut tidak hanya akan ditransfer melalui tanah tetapi juga memberikan guncangan dahsyat pada ruang yang telah dibuat oleh Jonathan. Jika mereka tidak menutup telinga mereka dengan energi spiritual, gelombang suara akan membuat mereka pingsan. Bahkan setelah mereka melakukannya, mereka masih merasa pusing karena gelombang suara yang bergema di sekitar mereka. Jika Jonathan tidak memindahkan kekuatan hidupnya untuk menstabilkan vitalitas mereka, keduanya mungkin akan kesulitan bertahan dari dampaknya. Gelombang kejutnya menghilang dengan cepat. Jonathan menyebarkan energi spiritual yang menutup telinganya dan melihat kedua lainnya. Ledakan di atas sudah berakhir. Formasi ini sebagian besar dibuat oleh Listen. Ledakan yang dihasilkan mungkin tidak akan mencapai lebih dari 2 meter ke dalam tanah. Bagaimanapun,
Bom tersebut cukup untuk meledakkan jalan di mana kita bisa memasuki portal. Sekarang terserah pada kita bertiga untuk mencapainya. Sambil berbicara, Jonathan memasukkan pil peremajaan roh ke dalam mulutnya. Yoshua dan Hayden segera mengikutinya untuk memulihkan energi spiritual mereka. Sementara itu, kekacauan kembali terjadi di lembah. Untuk membantu murid-murid mereka memasuki portal terlebih dahulu, para penggarap alam ilahi mulai menghancurkan susunan misterius di sana. Namun demikian, karena pencegahan yang mereka berikan satu sama lain, mustahil bagi siapapun di antara mereka untuk ikut campur dalam pertempuran yang melibatkan para penggarap alam dewa. Karena hanya ada kurang dari 10 susunan misterius yang tersisa, seseorang harus mengalami nasib buruk untuk bisa menginjaknya. Pada saat itu, para penggarap alam dewa menggunakan indera spiritual mereka untuk memantau area dengan radius ratusan meter. Meskipun Jonathan dan rekan-rekannya dengan cepat mendekati portal dari bawah tanah, mereka telah terdeteksi oleh puluhan indera spiritual. Hati-hati, kita muncul ke permukaan sekarang. Saat Jonathan mendengus, seikat tombak ditusukkan ke tanah untuk menghalangi jalan mereka. Dia memimpin dua lainnya menuju permukaan dengan mengikuti jejak senjata. Dalam pertempuran ini, dia tidak berani tinggal di bawah tanah bersama keduanya terlalu lama. Meskipun mereka dapat menghindari deteksi oleh sebagian besar indera spiritual para penggarap alam dewa jika mereka berada lebih dari 100 meter di bawah tanah, tujuan Jonathan kali ini bukanlah untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia bertujuan untuk memasuki dunia kecil. Bahkan jika dia masuk ribuan meter ke dalam tanah, yang perlu dilakukan musuhnya hanyalah menunggu dia muncul ke permukaan di portal dunia kecil. Dia mungkin bisa bergerak bebas di bawah tanah, tapi teman-temannya tidak memiliki kemampuan yang sama. Saat mereka meninggalkan batas mantranya, mereka akan mendapat masalah besar bahkan jika mereka tidak mati lemas. Mempertimbangkan segalanya, Jonathan tidak punya pilihan selain menghadapi musuh-musuhnya di permukaan meskipun itu berarti mereka akan dikepung. Saat mereka menerobos bumi, perisai roh dari bel perunggu yang melindungi mereka diserang tanpa henti. Rasa sakit yang luar biasa melanda Jonathan seolah-olah lebih dari 10 truk menabraknya. Aku tidak tahan lagi. Begitu Jonathan melepaskan perisainya, kekuatan kehidupan di tubuhnya mulai menyembuhkan luka dalam dengan cepat. Mengenakan biaya, Hayden meraung sambil mengacungkan pisaunya ke arah para penggarap di depannya. Di belakangnya, Yoshua mengayunkan formasi Crusher ke ruang sekitar Hayden. Penghalang penahan yang terbuat dari energi spiritual mulai terbentuk, melindungi Hayden dari serangan musuh-musuhnya. Lari menuju dunia kecil. Divine Chessboard di tangan Jonathan tiba-tiba berubah menjadi sebuah benda raksasa yang panjangnya 100 meter. Berdiri di atasnya, Jonathan membentuk mantra dengan tangannya dan muncul kembali di tengah papan tepat sebelum tombak menghantamnya. Brengsek. Saat itu, Jonathan sudah berlumuran darah saat dia mendongak untuk melihat siapa dalang di balik serangan mendadak itu. Itu tidak lain adalah Morris dari keluarga Wells. Apakah dia mencoba membalas dendam pada adiknya? Tiba-tiba Jonathan muncul di belakang Moms seperti hantu. Dia melepaskan pukulan ke titik akupuntur utama di belakang kepala Morris. Jonathan merasa tangan kanannya seperti menabrak baja. Setelah menghindari dua serangan mendadak, dia menatap Morris dengan ekspresi muram di wajahnya. Saat itulah, tubuh Morris mulai membengkak. Kulitnya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan batu yang bahkan memiliki kilau metalik sedingin es. Metode budidaya keluarga Wells difokuskan pada kekuatan fisik mentah. Mereka diketahui telah mencapai alam tertinggi dan memiliki tubuh yang sekuat benda sihir kelas atas, sampai-sampai mereka bisa mendominasi musuh hanya dengan tubuh mereka. Jonathan pernah mendengar rumor tersebut sebelumnya tetapi tidak pernah mempercayainya sampai sekarang. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator alam dewa yang tingkat budidayanya setara dengan para elit. Namun Morris adalah orang pertama yang menahan pukulannya tanpa menunjukkan reaksi apapun. Jonathan kemudian dengan niat bertarung saat Morris langsung melangkah ke papan catur ilahi. Dia memegang belati di tangannya, ingin mengetahui apakah Morris benar-benar mampu menahan serangan senjata spiritual kelas atas. Saat itulah suara kemarahan Yoshua terdengar. Kakek buyut tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Napasnya hanya tinggal beberapa lagi. Kita harus pergi sekarang. Bersambung.